Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memulai kehidupan kita di sepanjang hari ini, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian yang berjudul Bejanamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi yang diberkati ini. Terima kasih untuk kelimpahan yang Engkau masih berikan sampai saat ini. Pagi ini sebelum memulai kehidupan, kami mau datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menuntun kami, berikan roh hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami boleh belajar dan memahami isi firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, berfirmanlah buat kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari Yeskiel 36 ayat 37 sampai 38 yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu, mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di pagi hari ini adalah mintalah kepada Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Martin Luther mengatakan doa adalah nafas bagi orang percaya, dan Paulus mengatakan tetaplah berdoa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ada juga nyanyian yang syairnya berkata bahwa jarak antara Tuhan dan manusia hanyalah sejauh doa. Doa itu adalah kunci untuk membuka pintu surga. Di dalam doa, selain kita bersyukur di dalamnya, kita memohon dan meminta kepada Tuhan yang kita percayai. Tuhan senantiasa menantikan setiap orang percaya yang datang kepadanya dengan memohon dan meminta dalam doa. Dan apapun yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya, seperti yang ditulis dalam Matius 21 ayat 22. Luar biasa janji Tuhan. Setiap doa akan didengar dan dijawab sesuai waktunya Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi ini menyatakan bahwa kemurahan Tuhan telah dinyatakan kepada umat-Nya, sehingga umat-Nya boleh meminta melalui doa kepadanya. Apa yang akan Ia lakukan? Yaitu membuat bangsa Israel diberkati menjadi amat banyak seperti lautan manusia. Ini dalam Kejadian 22 ayat 17, yaitu janji kepada Abraham. Allah telah berbicara dan Ia akan melakukannya. Dan Ia ingin supaya orang memohon kepadanya agar Ia melakukannya bagi mereka. Tuhan menghendaki supaya umat-Nya mencari Dia, sehingga mereka mengakui bahwa Dia Allah yang telah menyelamatkan mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman di pagi ini mau mengajak kita untuk terus meminta melalui doa kepada Tuhan apa yang direncanakan dan dicita-citakan untuk masa depan keluarga. Berdoalah apa yang akan dikerjakan dan dilakukan supaya kita diteguhkan dan tekun dalam menjalaninya. Doakan juga berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, sebab melalui doa Tuhan dicari dan diminta. Apa yang menjadi isi janji-janji Tuhan haruslah menjadi isi doa-doa kita. Dengan meminta rahmat yang dijanjikan, kita harus bersyukur kepada Sang Pemberi kehidupan, mengungkapkan penghargaan atas pemberiannya itu, mengakui kebergantungan kita kepada Tuhan, dan menghargai doa yang Tuhan kehendaki. Yesus Kristus sendiri sebagai manusia berdoa, meminta kepada Bapa-Nya, maka Allah memberikan kepadanya bangsa-bangsa menjadi milik pusakanya. Yesus berdoa kepada Bapa, maka Ia mengutus Sang Penghibur Roh Kudus, sehingga orang percaya tidak dibiarkannya menjadi yatim piatu. Apalagi kita, umat yang ditebus-Nya, kita harus meminta dalam doa supaya kita dapat menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terus mencari petunjuk dari sabda-Mu, mencari Engkau di setiap kehidupan, dan memohon agar hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi sesama.